Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aikah Maria Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, kelas 2 kelompok B PGSD Universitas Negeri Jakarta. Video ini adalah video uji kinerja saya yang saya laksanakan di SD Negeri 104 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan materi tema 5 subtema 1 pembelajaran kelima dan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Apa kabarnya hari ini? Siap, sehat, semangat. Apa kabarnya hari ini? Siap, sehat, semangat. Oke, minta tolong Ibu ketua kelasnya. Oh iya, ada yang tidak datang? Kaizo sama Dika ya? Oke, bentar ya Ibu catat dulu. Setelah itu tolong ketua kelasnya Akbar siapkan. Siap, Bro. Hormat, Bro. Pada mulai. Sekarang tolong berdiri, dicek bajunya udah rapi atau belum. Silahkan dicek, ini bajunya. Ke pinggangnya kayak gitu. Dirapikan lagi. Oke, tuh. Rapikan lagi. Dah, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1 pembelajaran kelima. Ya. Oke. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke ya. Sekarang Ibu mau kasih kamu pertanyaan. Bagaimana jika Indonesia diberikan kesempatan kembali untuk menyelenggarakan acara SEA Games? Senang nggak? Senang? Terus apa lagi? Kalau kamu dikasih kesempatan lagi, apakah Indonesia akan rugi? Tidak. Jadi Indonesia bagaimana? Akan banyak wisatawan yang datang. Oke. Lalu? Wisatawan, kalau wisatawan sudah datang, nih wisatawan datang nih, apa yang akan terjadi di Indonesia nih? Meningkatkan ekonomi
Indonesia. Kegiatan seperti SEA Games ini, kegiatannya kan kegiatan besar nih. Sama kalau sekarang itu sedang Piala Dunia. Nah, ketika Piala Dunia ini tentu orang dari negara manapun datang tuh untuk menyaksikan Piala Dunia. Sama ketika SEA Games, orang-orang dari negara lain, terutama dari negara-negara yang merupakan anggota ASEAN itu datang ke Indonesia untuk mendukung atlet-atletnya bertanding. Nah, mereka datang ke sini tentu juga dapat memajukan perekonomian Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa Ibu tanyakan seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar yang pertama tentang manfaat hubungan kerjasama ASEAN terhadap perekonomian Indonesia. Kita akan belajar tentang manfaatnya di bidang ekonomi bagi perekonomian Indonesia. Kalau sebelumnya kita belajar itu tentang manfaatnya di bidang sosial dan budaya. Kali ini kita akan belajar di bidang perekonomian. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang logo. Tahu logo? Pernah dengar tentang logo? Pernah lihat? Di mana? Ayo, di mana? Hah? Di suatu perusahaan ada logo. Di mana, Siti? Di sekolah? Di dasi sekolah. Nah, di mana lagi? Di PLN. Nah, PLN tuh ada logonya tuh. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa sih itu logo. Ya, lalu tujuan pembelajarannya nih ada 4. Yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, kamu dapat menyimpulkan manfaat hubungan kerjasama negara anggota ASEAN bagi perekonomian Indonesia dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah menonton video lagi, dapat menyajikan hasil analisis tentang manfaat tadi. Lalu setelah mengamati demonstrasi tentang cara membuat logo, kamu bisa menguraikan langkah-langkah dalam membuat logo. Nanti kita akan gunakan aplikasi Canva. Jadi berkelompok lagi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah melalui Canva, kamu dapat membuat logo. Logo apa? Logo untuk acara SEA Games di Indonesia. Nah, jadi kita akan merancang logo seperti apa sih yang bagus, yang tepat untuk kegiatan SEA Games. Oke? Kita lanjut. Nah, mari kita lakukan tepuk semangat. Silakan berdiri. Walaupun hujan, tetap semangat. Nah, tahu nggak kalau kau suka hati, pernah dengar? Nah, kalau pernah dengar ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau 2 kali aja, suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Oke, boleh duduk. Sekarang mari sama-sama simak video berikut ini. Nah, ini videonya semangat nih karena dia mau olahraga. Oke, silakan disimak. Semangat nih, semangat. Siapa kalian menjadi bagian dari acara besar ini? Langsung aja deh kalian beli tiketnya di Asian Games 2018.id sekarang juga. Oke, nah itu dia. Sekarang pertanyaan Ibu, tentang apakah video tadi? Tentang manfaat Asia Games atau SEA Games. Ya, jadi video tadi bisa tentang Asia Games, tentang SEA Games itu apa? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya bisa di bidang ekonomi, pengaruhnya bagi Indonesia, apa saja pengaruhnya di bidang kebudayaan, itu yang ada pada video tadi. Pertanyaan berikutnya,
Apa saja manfaat kerjasama anggota ASEAN bagi perekonomian Indonesia? Nah, acara SEA Games tadi itu merupakan salah satu bentuk dari hubungan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Nah, maka manfaat dari SEA Games tadi itu juga sama dengan manfaat dari kerjasama anggota ASEAN. Menurut kamu, apa sih manfaatnya bagi perekonomian Indonesia? Ayo, dari video tadi, apa saja manfaatnya? Hubungan kerjasamanya nih, yang dicontohkan di situ tadi adalah melaksanakan kegiatan SEA Games. Di kegiatan SEA Games tadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya menurut kamu dari video tadi setelah kamu nonton? Apa? Menambah wisatawan. Apalagi? Ya, itu manfaatkan. Meningkatkan ekonomi Indonesia. Datang wisatawan, meningkat ekonomi Indonesia. Nyambung. Menciptakan lapangan kerja. Benar nggak? Ada nggak tadi? Iya, karena setidaknya membuat souvenir untuk SEA Games itu aja udah menciptakan lapangan kerja. Menambah devisa negara. Dari mana devisa negara bisa bertambah? Dari adanya investor. Nah, investor itu adalah orang yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Ada lagi? Manfaatnya? Ada? Terjadi hubungan apa? Perdagangan ya, terjadi hubungan perdagangan ekspor dan impor juga. Nah, ya itu kira-kira manfaat dari kerjasama anggota ASEAN bagi Indonesia. Kira-kira ada nggak yang kamu bingungkan dari video tadi? Ada nggak yang mau bertanya? Ada? Apa Wanu? Pengaruh dari SEA Games, ada yang bisa bantu jawab? Apa sih pengaruh dari SEA Games? Apa Akbar? Kasih jawaban. Pengaruh dari SEA Games adalah Iqbal? Bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Ya, pengaruhnya itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Ada lagi? Ngaruhnya dari kegiatan SEA Games tadi. Awanu tadi kasih pertanyaan. Apalagi? Ayo. Yang lain ada yang mau bantu jawab? Berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Apalagi pengaruhnya selain ke ekonomi Indonesia? Terkenal? Terkenal, iya. Indonesia jadi dikenal. Itu pengaruhnya tuh. Indonesia jadi terkenal. Jadi Indonesia dikenal oleh negara lain. Nah, seperti itu. Kenapa SEA Games diselenggarakan? Ada yang mau jawab? Menurut kamu aja lah, kenapa diselenggarakan SEA Games nih? Nah, Awanu. Untuk memperkenalkan budaya, bisa? Memperkenalkan budaya. Jadi karena budaya, mau memperkenalkan budaya, oh ya kita bikin yuk acara kegiatan berkumpul bersama, bisa? SEA Games itu juga sebagai wadah bagi atlet-atlet yang ada di setiap negara anggota ASEAN untuk bertanding. Nah, dari bertanding seperti itu, mereka juga membangun hubungan kerjasama. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nih nanti bersama kelompok kamu kita kerjakan kegiatan 1 pada LKPD. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Jadi apa saja yang akan kita lakukan di kegiatan 1? Yang pertama nanti dari video tadi, kamu kan sudah simak nih videonya. Kamu silakan merumuskan manfaat hubungan kerjasama ASEAN bagi perekonomian Indonesia. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya. Oke, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Siapa yang mau maju duluan? Yo, kelompok mana yang mau duluan? Nah nih, ini dulu, biar adil. Dan tepuk angin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SpongeBob yang ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Manfaat hubungan kerjasama ASEAN bagi perekonomian Indonesia. 1. Memperdalam dan memperluas integrasi di kawasan ASEAN dan dengan luar ASEAN. 2. Mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. 3. Membuka lapangan kerja bagi wirausaha. 4. Meningkatkan ekonomi. Kami dari kelompok One Piece akan mempresentasikan hasil kerja kami. Manfaat hubungan kerjasama ASEAN bagi perekonomian Indonesia. Yang satu, wisatawan datang ke Indonesia. 2. Pembentukan pasar tunggal. 3. Perekonomian berpengaruh dalam kemudahan menjual barang. 4. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 5. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Manfaat hubungan kerjasama ASEAN bagi perekonomian Indonesia. 1. Terjadi perdagangan ekspor dan impor. 2. Indonesia mendapat modal atau dana investasi. 3. Terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia. 4. Meningkatnya ekonomi Indonesia. 5. Mendapatkan wisatawan. Oke, ada yang mau bertanya? Akbar. Oke, pas ya. Silakan Dita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Boboiboy. Ya, jadi mulai dari kelompok SpongeBob sampai Boboiboy tadi. Nah, nggak mungkin ibu sebut satu-satu kan. Nah, jadi mulai dari kelompok yang pertama sampai yang terakhir tadi, jawabannya semuanya sudah benar. Sudah mencakup seluruh bidang dan tentunya berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Sudah bagus semua jawabannya. Jadi, manfaat atau dampak di bidang ekonominya itu bukan hanya masalah jual beli saja, bukan hanya itu, tapi juga termasuk investasi negara lain, juga termasuk bidang perindustrian, lalu termasuk bidang transportasi juga. Transportasi Indonesia menjadi lebih maju sehingga lebih cepat lagi untuk perekonomian Indonesia lebih lebih maju lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi berikutnya itu tentang ASEAN. Berikutnya, mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai logo, pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan contoh logo. Oke, itu dia logo tadi yang Ibu sampaikan tadi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui pengertian logo. Oke, nah jadi nanti yang akan kamu buat itu hampir mirip seperti yang tadi. Sebuah logo itu ternyata bukan hanya itu tuh hanya ada gambar itu, bukan. Warnanya pun ada maknanya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentang apa video yang tadi? Awano. Tentang logo. Arti logo, unsur logo, ciri logo, manfaatnya logo. Lalu apa lagi? Pengertiannya, fungsinya. Oke, lalu tadi ada menjelaskan tentang maksud atau contoh dari logo. Logo apa tadi? Logo yang pertama ASEAN, yang kedua Todori Handayani atau Kemendikbud. Nah, pertanyaan kedua, apa contoh logo yang ada di sekitarmu? Logo Kemendikbud. Logo Kemendikbud. Iya, itu Kemendikbud tuh. Ayo, apa lagi? Ayo, ada? Tunjuk tangan. Hah? Iya, logo PLN. Iya, logo Indosiar. Benar. Iya benar. Ketika kamu lihat, oh ini, kamu lihat pasti misalnya nih di TV nih,
Di ujung sini ada tulisan SCTV. Berarti kamu tahu ini channel apa kan? Oh iya, kita lagi nonton SCTV. PLN kayak tadi, logo PLN. Melambangkan apa dia? Petir listrik. Nah, jadi kita tahu, oh jadi PLN ini orang yang tidak melihatnya, orang yang tidak tahu PLN itu apa, langsung tahu, oh ini kerjaannya di bidang listrik. Karena ada gambar listriknya. Nah, itulah logo itu mewakili ciri khas dari suatu hal. Misalnya suatu perusahaan atau suatu brand, suatu produk. Nah, apa manfaat logo? Baru Ibu sebutkan tadi manfaat logo. Ayo, apa tadi manfaat logo? Manfaat. Sarana informasi. Mengetahui apa? Mengetahui logo tersebut atau barang apa yang mewakilinya. Apa lagi? Pengaturan emosi, bisa pengaturan emosi. Maksudnya pengaturan emosi itu yang tadi loh, yang logo dari produk susu. Nah, susu untuk ibu hamil, pasti gambarnya itu gambar ibu-ibu lagi hamil, nggak mungkin kan? Gambar si Akbar lagi makan, nggak mungkin. Ya Bar, aman Bar. Nah, atau ya itu, jadi dari sebuah logo itu bisa mempengaruhi emosi seseorang. Apalagi manfaat logo? Sebagai media promosi, ya itu yang utama sekali tuh, media promosi. Ayo, media promosi berarti mempromosikan suatu produk, lebih ke produk. Itu ya, betul semuanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang logo? Tidak? Oke, kali ini. Mantap nih. Kenapa harus dibuat logo? Ayo. Untuk lambang suatu organisasi. Untuk lambang suatu organisasi. Gitu, Bar. Ada lagi? Betul, mantap. Iya, jadi kenapa harus membuat logo? Nah, ini dia lagi. Masuk ke manfaatnya tadi. Misalnya kamu jualan bakso. Nah, kenapa kamu harus ada logonya? Supaya apa? Supaya tahu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau tidak ada logo nanti orang nggak tahu ini sop, ini bakso, sop atau soto atau apa nih ya. Kayak gitu ya. Jadi kenapa harus ada logo? Untuk mempromosikan atau memberitahu identitas suatu perusahaan atau suatu produk. Lanjut. Oke. Langkah membuat logo dengan Canva. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan membuat sebuah logo. Nah, kita akan buat menggunakan aplikasi Canva. Ya, kita buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Silahkan buka Canva-nya. Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana membuat logo dengan menggunakan Canva. Buka Canva-nya lagi. Oke. Nah, apa saja langkah dalam membuat logo dengan menggunakan Canva? Yang pertama, rancanglah logo yang akan dibuat. Nanti di lembar kerja kamu di situ, Ibu akan minta kamu buat rancangannya dulu. Baru kemudian kamu cari buat menggunakan Canva. Jadi pada Canva itu ada desain, lalu ada elemen, ada unggahan, ada teks, proyek, foto, video, dan lainnya. Pertama, gunakan desain. Di situ ada desain di sudut. Kalau kamu ada tanda tambah di bawah sini, ada tanda tambah. Nah, di situ ada desain, ada elemen, unggahan, teks, proyek. Nah, di situ ada ya. Nih Ibu mengingatkan lagi, kamu kan udah paham juga. Pertama, kamu pilih desain. Ya, desain itu fungsinya adalah untuk menentukan latar belakang dari logo. Misalnya kamu mau saya mau buat logo di belakangnya warnanya merah. Kamu bisa ganti warnanya jadi warna merah. Nih kayak gini. Ini kan biru nih. Bisa kamu ganti. Kalau kamu pilih desain, di situ ada berbagai jenis desainnya. Desain untuk latar belakang. Kalau di sini Ibu karena presentasi, makanya kayak gini tampilannya. Tapi kalau logo berbeda lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang belum terbuka dari tadi Canva-nya? Sudah terbuka kan? Oke.
logonya. Nih kita masuk ke sini. Bersama kelompokmu kerjakan kegiatan kedua pada LKPD. Silakan lihat kegiatan kedua. Nih ya, kegiatan kedua yaitu membuat logo untuk acara SEA Games di Indonesia. Kamu bayangkan, tadi kita sudah cerita sedikit tentang SEA Games. SEA Games itu adalah ajang olahraga, kegiatan olahraga. Dan bagaimana jika SEA Games itu akan diadakan misalnya tahun depan nih, akan diadakan di Indonesia. Kamu tugasnya adalah membuat logo dari SEA Games tadi. Yaudah. Ini diputar-putar. Ini berarti gambar ya? Gambar ini diambil. Ya pakailah, tapi maknanya nanti kalian yang jelaskan. Kalau kamu ngambil ini, potong dulu ininya. Tapi bikin apanya? Coba bikin. Bisa. Ganti warna. Ini warna. Oh. Ini warna. Nanti ditunjukkan aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siva ingin mempresentasikan hasil kerjasama yang kami buat. Langkah-langkah membuat logo. Ketahuilah terlebih dahulu tujuan logo. Logo harus disesuaikan dengan target yang dituju. Langkah-langkah membuat logo. 1. Mengetahui terlebih dahulu tujuan logo tersebut. 2. Logo harus disesuaikan dengan target yang dituju. Langkah-langkah yang harus dibuat. Tujuan logo. Yang kedua, Yang pertama menentukan tujuan dari logo. mempersiapkan alat dan bahan. 2. Membuat rangkaian. 3. Membuat logo. 4. Mempresentasikannya di depan kelas. Oke, mana logonya? Ini logonya. Maknanya? Udah? Makna logo. Merah, kepercayaan diri. Biru, keamanan dan kedamaian. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kamu sudah presentasi, lalu kamu sudah menyampaikan apa saja sih logo yang telah kamu rancang. Nah, kalau dari kelompok yang pertama sampai yang terakhir tadi itu untuk logonya sudah bagus, cuman mungkin perlu penambahan pada bagian maknanya seperti apa. Dan kalau bisa logo itu juga melambangkan dari negara kita, khasnya dari negara kita ya. Jadi ibu minta nanti silahkan diperbaiki kembali, dicek kembali, perbaiki lagi apa saja yang kira-kira nanti masih kurang dari kelompok kamu. Oke? Nah, apa saja yang telah kita lakukan di kelas hari ini? Yang pertama, iya, tadi kita sudah simak video yang pertama tadi, lalu yang kedua kita ngapain? Oke, tadi sudah bekerja sama dengan kelompok, lalu kemudian presentasi tentang ini, manfaat perekonomian, bagi perekonomian Indonesia. Lalu yang ketiga, menyimak video tentang logo. Yang keempat, iya, membuat logo SEA Games. Kalau misalnya berikutnya itu Indonesia kembali yang melaksanakannya. Dan yang terakhir, mempresentasikan logo. Nah, sudah pahamkah kamu apa yang sudah dipelajari hari ini? Sudah paham? Ada yang mau bertanya?
Ada? Tidak? Oke, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham. Kali ini berikutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Sudah? Nanti dikumpulkan ke depan per kelompok. Ini sudah Ibu periksa, nanti silakan nanti untuk yang Ibu kasih tanda remedial, nanti silakan baca kembali materi pembelajarannya. Di situ udah ada Ibu bagikan bahan ajar per kelompok. Silakan kamu baca kembali dan jawab, dan setelah itu jawab soal remedial yang ada pada bahan ajar kamu. Lalu lakukan untuk yang nilainya sudah bagus, Ibu kasih tanda pengayaan. Silahkan baca materi pengayaan dan kemudian kerjakan tugas pengayaan. Oke, paham? Paham. Apa yang tadi yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang manfaat hubungan kerjasama. Iya, lalu yang kedua adalah tentang membuat logo. Kegiatan apa yang paling kamu sukai hari ini? Kegiatan 1 dan 2, membuat logo. Nah, jadi ya, apapun kegiatan pembelajarannya, Ibu harapkan kamu semuanya tetap menyukai apa yang kita pelajari. Nah, karena kamu belajarnya itu memang sengaja dikasih waktu untuk belajar ketika kecil. Nanti ketika dewasa, kamu harus belajar, kamu harus bekerja, kamu harus belajar lagi. Kalau waktu anak-anak sekarang, kamu khusus waktu kamu diberikan untuk belajar. Jadi sukai itu, apapun kegiatannya. Lalu Ibu mau bilang terima kasih untuk anak-anak Ibu yang hari ini sudah aktif. Contohnya Awanu, lalu tadi Iqbal, Akbar, Rani, Alisa, lalu ada Siti, ada Elizabeth, ada Amira. Nah. Ya, Raihan juga, walaupun senyum-senyum aja. Nah, Ibu mau ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu di hari ini yang sudah datang ke sekolah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, seperti kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi, asalkan kamu tidak tidur aja. Tapi lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan mimpi kamu tuh. Jangan tidur, kalau tidur nggak selesai nanti. Oke? Nah, jadi nanti hati-hati pulangnya. Jangan lupa rajin-rajin, tetap rajin belajar walaupun kita sudah selesai semua materi ya. Tolong siapkan